kayaknya nggak deh. Lebih jago Evan, lebih jago Panggale, sama lebih jago Ricky. Nanti malah salah diketawain. Kalau pakai bahasa Inggris, kayaknya nanti saya di personal message sama Wawan sama Rama. Ada yang salah pak grammarnya, jadi pakai bahasa Indonesia aja. Malam ini ada yang mau disampaikan sedikit ya. Sorry malam-malam karena memang saya baru selesai kuliahnya. Kalau kuliah di STAN kan selesai jam 5 udah diusir satpam. Kalau di sini mau sampai jam 8 sama satpamnya ditungguin. Dosennya juga cukup semangat untuk ngajar sampai jam 8. Jadi nggak ada namanya komplain karena kuliah malam. Nggak terasa sudah lebih dari 1 tahun kita saling bersilaturahim satu sama lain. Dulu masih ingat ya, saya pertama kali masuk ke kelas kalian, ada beberapa orang melihat dengan agak sedikit aneh, agak sedikit memicingkan mata. Karena mungkin yang dipikirnya Pak Abdul Wahid Fajar Amin itu sudah tua, mungkin paruh baya lah paling enggak, atau jangan-jangan sudah pensiun. Karena memang beberapa orang kenal saya dengan dosen yang cukup killer, nilainya susah dan lain sebagainya. Tapi kemudian sejalan dengan waktu, dari awalnya yang mungkin pertemuan 1-2 kalian pada diem dan lain sebagainya, lama-lama rame juga. Dan terbukti ada sebagian dari statement yang pernah didengar itu benar, ada juga beberapa statement salah, khususnya mengenai yang tua. Karena toh terlihat dari saya bilang tadi sudah lebih dari setahun, muka saya masih muda. Ya. Informasi di belakang saya ini adalah kampus saya, yakni CRIPS, National Graduate Institute for Policy Studies, bisa dibaca sendiri. Kemudian kalau gedungnya bisa dilihat sebelah sana, itu cuma satu gedung, tapi ada 9 lantai. Nah, posisinya ini ada di Roppongi. Roppongi kalau kalian Google atau googling, itu salah satu tempat yang wah untuk hiburan malam, tetapi juga tempat di mana para zakuza berkumpul. Apalagi ya? Tapi kayaknya untuk cerita-cerita mengenai bagaimana saya di sini, bagaimana kuliah saya di sini, kayaknya nggak akan saya sampaikan malam ini, karena memang ada beberapa hal yang sepertinya ingin saya sampaikan malam ini selain dengan cerita saya, karena mungkin cerita bisa disambung nanti next time dengan berbagai attachment ataupun berbagai gambar yang ingin saya pamerkan ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 9 pukul 9:30 waktu Roppongi, artinya tinggal beberapa jam ke depan hari sudah masuk ke tanggal 10 Oktober. Kalau saya boleh bilang, tanggal 10 Oktober cukup istimewa buat kalian, karena pada tanggal ini saya boleh bilang ya, status kelulusan sih memang sudah kalian genggam pada tanggal 3 Oktober atau seminggu sebelumnya secara resmi dari kampus. Tapi namanya anak lulus, rata-rata yang dikatakan lulus adalah ketika sudah prosesi wisuda. Dan itu akan kalian dapatkan semua guys, girls, besok hari di SMCC. Penantian 3 tahun bisa dikatakan gak berasa untuk esok hari, karena ya finally kalian di wisuda. Ada rasa bangga, ada rasa senang, karena pada akhirnya kalian akan menyandang lulusan sebagai sebagai alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, di mana kalian besok akan berkumpul bersama orang-orang yang kalian cintai, kemudian dengan kekasih mungkin yang sudah bawa pacarnya, ya kan, dengan adik, kakak, keluarga tercinta, semuanya kumpul di situ. Dan apapun hasil kalian, saya yakin orang tua kalian akan sangat berbangga hati untuk dapat melihat putra-putri terbaiknya di wisuda esok hari. Ini mungkin sekedar permohonan maaf saya, karena memang saya nggak bisa menjabat tangan kalian satu persatu. Saya tidak bisa memberikan selamat kepada kalian satu persatu, tidak bisa memberikan salam takzim saya kepada bapak dan ibu kalian, orang-orang hebat yang telah merawat, melahirkan kalian untuk bisa sampai dengan sejauh ini. Mungkin backgroundnya mungkin bisa diganti, pamer dulu sebelah, ada sesuatu yang menarik yang mau dipamerin. Yuk.
kampus dulu. Bisa dilihat di belakang. Ini gedungnya yang tadi saya bilang. Kemudian agak miring, saudara bisa lihat di dekat kampus saya ada sesuatu hal. It's Tokyo Tower. Jadi memang dekat ya kampus dengan berbagai macam destination untuk pariwisata. Salah satunya tentu yang kalian pasti terkenal, kalian pasti tahu adalah Tokyo Tower. Itu dia. Saya belum pernah ke sana karena memang kemarin nggak sempat ke sana. Cuman paling nggak sekarang saya bisa pamer bahwa backgroundnya Tokyo Tower. Selepas wisuda, lanjut cerita. Selepas wisuda pasti kalian akan mengalami banyak hal amazing yang akan kalian rasakan. Rasa was-was karena status mahasiswa bukan, status pekerja PNS juga bukan. Ada masa di mana kalian akan menunggu untuk diangkat sebagai pegawai negeri, dan masa itu biasanya rawan dengan berbagai hal yang akan membuat kalian galau. Saya pernah merasakan hal yang sama beberapa tahun yang lalu. Menurut saya, karena saya pernah mengalaminya juga, ya itu wajar. Tetapi harusnya kalian bersyukur bahwa apa yang kalian impikan sudah ada besok, yakni di wisuda. Kalaupun selepas wisuda ada beberapa hal yang mungkin masih kalian khawatirkan, ya jalani saja. Karena memang hidup itu pilihan. Seperti halnya kalian memilih sudah masuk ke STAN dibandingkan masuk ke kampus yang lain. Kalian bisa manfaatkan waktu untuk banyak hal. Perbaiki bahasa Inggrisnya, bisa ke kampung Inggris, bisa juga kursus ke lembaga bahasa, dan sebagainya. Jangan sampai kayak saya, bahasa Inggrisnya jelek, ya. Atau ada yang berminat untuk magang di KAP, boleh juga. Siapa tahu nanti saudara direkrut jadi pegawai di sana, bisa juga. Dalam artian kalau memang itu memberikan hasil yang jauh lebih baik, kenapa tidak? Kemudian dalam masa menunggu juga, saya boleh bilang nanti apapun hasil yang akan keluar, artinya kalian penempatan dimanapun, mau ada yang dapat DJP, mau ada yang dapat di BKF, disyukuri, karena kita tidak pernah tahu bagaimana garis tangan kita itu dituliskan. Ada orang yang menyesal karena pertama kali masuk ke salah satu instansi, dia merasa iri dengan yang lain. Tetapi setelah dipikir-pikir, pasti ada plus minusnya ketika kita memasuki dunia kerja dan bekerja di sebuah instansi pemerintahan. Tapi kembali lagi, saya minta kalian untuk tetap bersyukur. Karena apa? Ya, kalian sudah kuliah gratis 3 tahun, kemudian gak bayar, masuk ke pegawai negeri tanpa tes. Ya kalaupun ada psikotes, katanya akhir bulan ini ataupun awal bulan depan, ya dijalani. Insya Allah lulus semua kok. Saya doakan lulus semua. Kalian jauh pernah mengalami tes yang lebih susah dibandingkan hanya psikotes. Salah satunya pasti fund accounting mata kuliah saya. Jauh lebih deg-degan juga di mata kuliah saya daripada psikotes. Susah, tak bisa berkata-kata. Yang jelas, I really proud of you guys and girls, because kalian sudah bekerja keras sampai dengan sejauh ini, sudah bisa lulus, membuat bangga orang tua kalian, berbagi kebahagiaan dengan orang tua kalian untuk esok. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau selama ini saya banyak salah, ada sesuatu yang kurang berkenan di kalian. Dan sekali lagi, kalaupun sebenarnya ada kesempatan, saya pengen datang ke acara kalian di proses wisuda kalian. Saya pengen menjabat tangan kalian, memberikan peluk hangat saya ke kalian. Jangan-jangan malah nggak mau ya. Artinya saya bangga dengan kalian. Jadi tetap semangat dan pati kudasai. Dan ini adalah teman-teman saya yang sudah membantu untuk making video. Itu adalah Mbak Santi dan Mbak Wahyu. Dadah.